Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfadia, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini saya sedikit menjelaskan komunikasi interpersonal. Agenda kita hari ini yang pertama, pengertian komunikasi interpersonal, yang kedua, tujuan dan fungsi komunikasi interpersonal, yang ketiga, klasifikasi dan efektivitas komunikasi interpersonal, yang keempat yaitu kesimpulan. Apa itu pengertian komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Komunikasi interpersonal merupakan suatu proses yang vital dalam organisasi karena komunikasi diperlakukan bagi efektivitas kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan manajemen konflik, serta proses-proses organisasi lainnya. Tujuan komunikasi interpersonal yang pertama menemukan diri sendiri. Bila kita terlibat dalam pertemuan interpersonal dengan orang lain, kita belajar banyak sekali tentang diri kita maupun orang lain. Yang kedua, menemukan dunia baru. Hanya komunikasi interpersonal menjadikan kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Yang ketiga, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Salah satu keinginan orang yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Yang keempat, merubah sikap dan perilaku. Banyak waktu kita pergunakan untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Yang kelima, untuk bermain dan kesenangan. Berbicara dengan teman mengenai aktivitas kita pada waktu akhir pekan, berdiskusi mengenai olahraga, menceritakan cerita dan cerita lucu pada umumnya. Hal itu adalah merupakan pembicaraan yang menghabiskan waktu. Fungsi komunikasi interpersonal. Yang pertama, memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis manusia. Yang kedua, untuk tetap patuh dan menentang konveksi sosial. Yang ketiga, memperoleh banyak informasi yang akurat dan tepat waktu dalam membuat keputusan yang efektif. Yang keempat, mengembangkan dan membiasakan diri untuk kesadaran diri. Yang kelima, mempengaruhi atau dipengaruhi orang lain. Klasifikasi komunikasi interpersonal. Yang pertama, interaksi intim, yaitu termasuk komunikasi di antara teman baik dan orang-orang yang sudah mempunyai ikatan emosional yang kuat. Yang kedua, percakapan sosial, yaitu interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana. Yang ketiga, interorganisasi, yaitu interaksi antara seseorang yang ada dalam kontrol, yang meminta atau bahkan menuntut informasi dari yang lain. Yang keempat, wawancara, yaitu salah satu bentuk komunikasi interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Misalnya, atasan yang mewawancarai bawahannya untuk mencari informasi mengenai suatu pekerjaan. Oke, selanjutnya, efektivitas komunikasi interpersonal, keterbukaan atau openness. Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya 3 aspek dari komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi interpersonal yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Yang kedua, kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulasi yang datang. Yang ketiga, menyangkut kepemilikan, perasaan, dan pikiran. Yang kedua yaitu empati. Empati di sini, orang yang empatik mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang. Yang ketiga, sikap positif. Sikap positif, kita mengkomunikasi sikap positif dalam komunikasi interpersonal dengan sedikitnya yaitu dengan 2 cara. Yang pertama, menyatakan sikap positif, dan yang kedua, secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi. Yang terakhir yaitu kesetaraan atau equality. Kesetaraan di sini dalam setiap situasi barangkali terjadi ketidaksetaraan. Salah seseorang mungkin lebih pandai, lebih kaya,
lebih tampan atau cantik atau lebih atletis daripada yang lain. And the last, kesimpulan. Komunikasi interpersonal adalah termasuk pesan, pengiriman, dan semua aspek komunikasi seperti mendengarkan, membujuk, menegaskan, komunikasi nonverbal, dan banyak lagi. Konsep diri dan persepsi interpersonal sangat dibutuhkan untuk pencapaian dalam kelancaran komunikasi. Orang yang lancar dalam berkomunikasi berarti orang tersebut mempunyai keahlian dalam berkomunikasi. Persepsi interpersonal besar pengaruhnya bukan saja pada kecermatan persepsi interpersonal, akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal kita. Karena pada dasarnya komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.